Bertemu lagi dengan Bu Lina. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan dalam kondisi apapun ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak materinya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Masih ingat kan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan manusia? Masih ingat bahwa hewan ada yang bertelur atau ovipar seperti bebek, ayam, dan ikan? Ada yang melahirkan atau disebut juga vivipar seperti kucing, paus, dan kuda. Ada juga hewan yang bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar seperti platypus dan kadal. Selain itu, masih ingat kan hewan yang mengalami metamorfosis atau hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi pada tubuhnya, seperti lalat, nyamuk, kupu-kupu, dan katak. Selain manusia dan hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga loh. Tanaman sama dengan makhluk lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja ya perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama adalah biji. Tanaman apa saja ya yang berkembang biak dengan biji? Nah, yang pertama adalah tanaman cabai. Ada jagung dan ada mangga. Nah, perkembangbiakan dengan cara biji itu bagaimana ya? Nah, di sini ada contoh tanaman mangga. Tanaman mangga dimulai dari biji mangga yang ditanam di dalam tanah. Kemudian dari biji mangga tersebut akan tumbuh akarnya. Nah, setelah itu akan tumbuh tunas. Setelah tumbuh akar dan tunas, maka akan menjadi pohon yang berukuran kecil. Pohon kecil tersebut akan mengalami pertumbuhan sehingga akan menjadi pohon mangga yang berukuran besar. Kemudian pohon mangga yang sudah berukuran besar akan menghasilkan bunga. Nah, dari bunga ini maka akan menghasilkan buah mangga. Dari buah mangga ini nanti akan menghasilkan biji mangga. Nah, biji ini nanti yang akan ditanam sehingga akan menghasilkan pohon mangga. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan ada beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, bagian-bagian biji itu apa saja ya? Yang pertama itu adalah selimut biji. Selimut biji berguna untuk melindungi biji. Yang kedua adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon itu berfungsi sebagai sumber makanan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah bagian dari pelepah daun dan berbentuk lapisan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, bunga tulip, dan bunga bakung. Perkembangbiakan yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak,
dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah bengkoang, ubi jalar, dan kentang. Yang kelima, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal itu adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah dan tampak seperti akar. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Perkembangbiakan yang berikutnya itu adalah tunas. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan pisang. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tunas itu akan tumbuh di dekat pohon induknya. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Perkembangbiakan yang berikutnya adalah tunas daun. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman cocor bebek. Nah, tunas cocor bebek itu akan tumbuh di tepi daun seperti contoh yang ada di gambar. Nah, yang berwarna kuning ini adalah tunas dari tanaman cocor bebek. Yang berikutnya adalah spora. Apa itu ya spora? Spora itu berbentuk seperti biji yang sangat kecil dan disimpan di dalam kotak spora. Nah, seperti ini ya spora. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan spora? Yang pertama adalah tanaman paku. Dan yang kedua adalah jamur. Perkembangbiakan yang terakhir itu adalah geragi. Apa itu ya geragi? Nah, geragi itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah tanaman stroberi. Siapa yang suka stroberi? Pasti ada ya. Dan juga tanaman pegagan. Nah, berikutnya anak-anak akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Apa saja ya perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok itu adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah supaya tumbuh akar pada bagian tersebut. Nah, tanaman yang dicangkok itu harus mempunyai batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar tentang cara mencangkok. Yang kedua, menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Nah, gambar berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan okulasi. Perkembangbiakan yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk itu adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang. Contohnya adalah tanaman stroberi.
Nah, perkembangbiakan dengan cara merunduk bisa anak-anak lihat pada contoh berikut ini ya. Yang keempat adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke dalam tanah. Seperti contoh di gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah contoh tanaman singkong yang dikembangbiakan secara stek. Setelah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara alami dan buatan, mari kita pelajari tentang tumbuhan bunga. Yuk kita pelajari tentang si cantik bernama bunga ini. Kalian pasti pernah dong melihat bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah mengalami pembuahan, bunga akan berkembang membentuk seperti buah. Jadi bunga ini diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Tahu tidak, ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bahkan bunga juga bisa mewakili atau menandakan suatu karakteristik suatu tempat atau disebut bunga nasional. Di Indonesia ada beberapa bunga nasional yang disebut puspa. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia atau puspa. Pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Lalu, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut juga dengan puspa langka. Tahukah kamu, biji tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Contohnya adalah mozaik. Mozaik adalah kerajinan dengan menempel biji-bijian di atas bola. Tugasnya membuat kerajinan mozaik dari biji-bijian bertemakan tumbuhan. Contohnya ada di halaman 134 sampai 135 dan mengerjakan uji kompetensi 4 halaman 174 sampai 175 bagian A dan B-nya saja. Nah, cukup sampai di sini ya materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.